Hai, Assalamualaikum kiddos. Ketemu lagi nih sama Teacher Dinda di materi kita tematik hari ini. Ya, hari ini kita masih tetap bahas hal yang sama seperti yang kemarin, yakni tentang binatang. Hari ini Teacher suasananya beda ya. Oke, kita akan membahas tentang tempat tinggal mereka sesuai dengan karakteristik mereka. Yuk kita belajar. Yang pertama kita akan belajar binatang yang selalu nempel nih di tembok kita. Ada yang tahu dong pastinya? Apa kiddos? Ya, benar sekali, cicak. Hari ini kita akan belajar tentang satu hewan ini ya. Pasti kalian semua udah memelihara ini di rumah ya. Walaupun gak dipelihara, mereka tetap tinggal kok di rumah kalian. Oke, kita langsung ke cicak. Nah, kalau kalian tahu cicak, ukuran cicak ini biasanya 7-10 cm aja nih kiddo. Teacher, kok cicak itu bisa nempel di tembok ya teacher ya? Ya, benar sekali. Mereka bisa menempel di tembok karena di telapak tangan mereka ini udah ada perekatnya nih kiddos. Jadi mereka bisa menempel di tembok. Keren ya? Teacher, kalau mereka menangkap mangsa, gimana caranya teacher? Aha, mereka itu mempunyai lidah yang sangat panjang kiddos. Jadi ketika mereka melihat nyamuk atau serangga yang lebih kecil untuk dimakan, mereka nggak akan dengan segan-segan akan mendekati mereka. Kemudian, lidahnya itu ada keluar cepat banget dan binatang serangga kecil itu akan langsung menempel di lidah mereka. Wah. Baru tahu atau sudah tahu dari dulu? Lah teacher, kalau misalnya mereka mau dimangsa sama hewan predator, mereka ngelakuin apa teacher nih? Biasanya kan ya, cicak itu adalah salah satu makanan kucing. Yang punya kucing nih, ada pasti mungkin beberapa yang makan cicak. Cara mereka melindungi diri agar tidak dimakan oleh kucing kalian, yaitu dengan cara memotong ekor mereka. Mereka nggak segan-segan nih memotong sendiri ekor mereka yang mereka sebut dengan mimikri, yakni memotong ekor cicak. Nah, mimikri di sini itu tujuannya untuk mengelabuhi musuh biar mereka tuh tergoda sama ekornya yang udah dilepas tadi, terus mereka bisa kabur. Tahu nggak kiddos, ketika mereka memutuskan ekornya masih bisa bergerak loh walaupun sudah terputus dari badannya. Wow, keren banget ya. Allah itu menciptakan sesuatu yang emang gak main-main. Sudah terencana dengan matang. Subhanallah, mantap. Dan selanjutnya ternyata cicak ini punya saudara nih kiddos, yakni tokek. Iya, tokek itu satu jenis sama cicak, cuman ukuran mereka ini lebih besar. Dan biasanya tokek itu gak cuma tinggal di rumah-rumah, tapi juga tinggal di pohon-pohon yang besar. Dan pastinya ukurannya lebih besar, makanannya pun lebih besar. Kalau misalkan cicak itu makanannya kayak cuman jamuk, nah kalau yang si tokek ini makanannya ada jangkrik yang lebih besar. Mungkin kalau cicak juga ada kali ya yang makan jangkrik. Ya, itu tadi pembahasan kita soal si cicak. Kenapa dia bisa tinggal di rumah? Karena dia memang punya perekat buat nempel di tembok. Nah, itu dia karakteristik dari si cicak. Kita lanjut ke binatang selanjutnya. Binatang selanjutnya ini ciri-cirinya ya kiddos ya, warnanya hitam. Dia bisa terbang. Terus biasanya dia itu kalau di film-film itu jadi vampir. Iya, benar sekali. Binatang satu ini adalah kelelawar. Yuk kita sama-sama belajar tentang karakteristik dari kelelawar satu ini. Tahu nggak kiddos, kalau kelelawar itu tinggalnya di tempat-tempat yang gelap dan lembab. Misalnya itu kebanyakan kayak di rumah-rumah kosong yang udah ditinggalkan, yang gelap nggak ada lampu. Kemudian di gua-gua juga pasti banyak banget yang namanya kelelawar. Kenapa nih teacher kok kelelawar ini seneng banget sama hal-hal yang gelap? Karena mereka ini adalah hewan nokturnal. Nokturnal,
Apa itu teacher nocturnal? Nocturnal itu adalah hewan yang beraktivitasnya memang di malam hari. Makanya kenapa nih setiap film vampir-vampir itu pakainya kelelawar, karena memang keluarnya di malam hari. Oke, kita lanjut ya. Karena mereka ini adalah hewan nokturnal atau berkegiatan di malam hari, tentunya mata mereka tuh tajam kan ya di malam hari. Dan satu lagi, pendengaran mereka ini sangat peka. Saking pekanya ya. Jadi mereka ini walaupun tertidur, mereka ini telinganya sangat sensitif kiddos. Ketika mereka mendengarkan sesuatu itu mereka langsung mendengar, karena saking pekanya pendengarannya ini, melalui pantulan bunyi yang kecil saja mereka tuh bisa mendengarkan. Keren banget ya. Jadi Allah itu menciptakannya karena mereka hidupnya di malam hari, pendengarannya ini lebih bagus nih. Jadi walaupun gak kelihatan binatang atau mangsa atau yang predator yang akan memangsa mereka, mereka mendengar gerakan aja mereka udah tahu. Oh, ini ada gerakan ular, aku harus hati-hati, kayak gitu. Dan kelelawar ini ada 2 jenis, ada vegetarian dan ada karnivora. Vegetarian maksudnya itu mereka makan buah-buahan, biji-bijian, mereka nggak makan daging. Nah, ada juga yang kelelawar makannya ini serangga. Jadi ada 2 jenis kiddos. Kalian harus bisa membedakannya. Akan tunjukkan nanti gambarnya perbedaan antara kelelawar yang makan serangga dan kelelawar yang makan buah. Kita lihat yuk. Jadi ini nih ya gambarnya kelelawar yang makan buah dan makan serangga. Beda ya bentuknya ya. Selain beda, mungkin giginya juga, karakteristiknya juga beda. Bisa dong kalian lihat perbedaan keduanya. Kita lanjut ke binatang ketiga. Binatang ketiga ini kiddos, kalian mungkin pernah lihat atau mungkin cuma pernah lihat di TV, karena ini jarang banget sekarang, termasuk hewan langka mungkin ya. Dia ini hidupnya di pohon-pohon. Nah, cluenya nih ya. Terus dia itu bisa berubah-berubah warna, bisa jadi misalnya nempel di kerudungnya teacher jadi warna biru, misalnya nanti nempel di daun jadi hijau, misalnya nempel di tembok kelas ini jadi putih. Nah, apakah itu? Ya, bunglon. Kali ini di sesi ketiga ini kita akan belajar tentang bunglon. Yuk kita kenali karakteristik dari si bunglon ini. Seperti yang teacher katakan tadi, bahwa bunglon ini bisa berubah-berubah warna sesuai dengan tempat dia nempel. Misalnya tadi teacher bilang di kerudung teacher jadi warna biru, nanti di kursi jadi warna biru. Misalnya di bajunya teacher jadi warna hitam, di daun jadi warna hijau. Keren banget kan ya, mereka bisa berubah-berubah warna. Tujuannya apa sih kiddos mereka berubah warna? Ada yang tahu mungkin? Ya, tepat sekali. Mereka berubah warna untuk melindungi diri mereka dari mangsa, biar nggak kelihatan sama mangsanya. Misalnya nih, entah mereka akan dimakan sama binatang lain, mereka sembunyi dengan cara itu. Atau mereka akan mencari makan, mendekati makanannya. Mendekati makanannya, itu mereka dengan menyesuaikan diri sama benda yang mereka tempelin. Jadi makanannya ini nggak lihat nih, ternyata ada bunglon yang sebesar itu di situ. Dan yang perlu kalian tahu kiddos, ini sesuatu yang unik sih ya. Nggak semua binatang punya. Mereka itu punya lidah yang jauh lebih panjang daripada tubuhnya. Misalnya nih, kayak misalnya tingginya si bunglon ini tinggi, panjangnya si bunglon ini ada 30 cm. Nah, lidahnya itu bisa sampai 40 cm kiddos. Jadi dia ketika ngeluarin lidah, misalnya makanannya itu jauh, wing gitu, panjang banget, itu bisa langsung ngambil makanannya dari jarak jauh. Jempol untuk si bunglon ini ya. Dan karena karakteristiknya dia berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, mereka ini makanya tinggalnya di pohon. Karena pohon itu kan warnanya cuman berapa aja ya, cuman coklat, hijau. Jadi mereka tinggal berubahnya cuma 2 warna itu aja. Nggak usah bingung-bingung mereka untuk mengubah warna kulit mereka. Nah, sekarang kita akan bahas ke binatang yang lain.
Nah, untuk binatang yang lain ini tentunya tugas kalian kiddos untuk mempresentasikan karakteristik hewan sesuai dengan tempat tinggal mereka. Teacher pengen kalian buat video yang mirip dengan punya teacher tadi. Pilih salah satu dari binatang yang akan teacher optionkan ke kalian. Pilih satu aja, kemudian kalian cari karakteristiknya sesuai dengan tempat tinggal mereka. Kemudian kalian presentasikan dalam bentuk video. Binatangnya yang pertama adalah ayam. Yang kedua, bebek. Yang ketiga, kucing. Yang keempat, ikan. Jadi pilih salah satu binatang dari mereka, kemudian kalian presentasikan dalam bentuk video. Teacher tunggu ya kiddos. Kasih video semenarik mungkin biar teman-teman kalian juga tahu nih binatang-binatang lain dengan karakteristiknya. Nanti akan teacher share ketika live teaching untuk kita belajar sama-sama. Teacher tunggu ya kiddos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.